Oke, jadi pada pagi ini kita melakukan asistensi yang keempat dengan materi persamaan parametrik dan koordinat kutub. Nah, beberapa soal ini saya ambil dari buku kalau nggak salah. Buku yang tahun lalu, mungkin sama sih sama yang tahun ini. Nah, untuk soal ini langsung saya bahas saja ya. Dan biar cepat selesai kan besok sudah libur gitu ya. Jadi biar cepat, jadi langsung kita bahas saja. Eh, jadi untuk nomor satu ini adalah buatlah sketsa kurva dengan mengeliminasi parameter T dan tunjukkan arah pertambahan T dengan fungsinya sebagai berikut. X sama dengan 3T min 4 dan Y sama dengan 6T min 2. Nah, untuk ini caranya yaitu kita melihat yang X sama dengan 3T min 4 ini terlebih dahulu. Jadi kan bisa kita tuliskan lagi X sama dengan 3T min 4. Nah, ini kita nyatakan dalam T. Berarti kan ini X plus 4 sama dengan 3T. Sehingga T-nya itu kita dapatkan X plus 4 per 3 kan. Nah, kemudian persamaan yang sudah kita dapatkan ini kita substitusikan ke yang Y sama dengan ini. Sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 6T plus 2. Kita masukkan saja. Berarti Y sama dengan 6. T-nya itu adalah X plus 4 per 3 ditambah dengan 2. Nah, kemudian ini kan kita bisa tuliskan Y sama dengan 6 dibagi 3 kan, berarti kemudian ini saya kali berarti 2X, kemudian ini plus 8 plus 2 berarti Y-nya itu adalah 2X plus 10. Nah, kemudian untuk grafiknya kan kita bisa menggambarkan, kan ini yang ditanya sketsa kurva ya, jadi kan kita mendapatkan persamaan ini Y sama dengan 2X plus 10, sehingga kita masukkan saat Y-nya 0, ya kita masukkan saja. Berarti 0 sama dengan 2X plus 10. Berarti X-nya itu sama dengan berapa? X-nya itu adalah min 5 ya berarti. X adalah min 5. Kemudian saat X-nya itu kita buat 0, maka kita dapatkan Y-nya itu adalah 10. Nah, ini kalau kita gambar itu berarti ini kan. Sini X-nya itu min 5, Y-nya itu 10. Ini kurang lebih seperti ini. Sehingga gambarnya seperti ini saja. Kita bisa cek pada Wolfram. Nah, dari sini kita bisa masukkan fungsinya tadi berapa tadi fungsinya adalah 2X plus 10, Y sama dengan 2X plus 10. Seperti ini. Nah, bisa kita lihat kan, sketsanya adalah sama kan. Dari ini kan min 5 kan, berarti berpotongan di X-nya, dan Y-nya ini 10. Jadi untuk nomor 1 seperti itu. Simple ya untuk nomor 1. Kemudian selanjutnya, tunjukkan arah pertambahan. Nah, pertambahan ini bisa kita lihat dari apa ya namanya, hubungan Y dengan X ya. Berarti kita kan bisa lihat kan arah pertambahan. Ini kan persamaannya itu Y sama dengan 2X plus 10 kan. Nah, saat X-nya kita naikkan kan otomatis Y-nya naik. Jadi ini kan namanya itu sebanding ya berarti. Berarti Y adalah sebanding dengan X. Sehingga saat X naik, Y juga naik. Saat X naik, Y naik. Dan begitu juga sebaliknya. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau jelas ya? Sepertinya jelas. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, untuk nomor 2 ini juga disuruh membuat sketsa kurva. Persamanya seperti ini. Saya tuliskan lagi, untuk yang A itu adalah X sama dengan 2 sin kuadrat T. Dan kemudian Y-nya, ya ini kita nyatakan dalam sin kuadrat T saja. Bisa ini. Berarti kan sin kuadrat T sama dengan X per 2 kan. Kemudian yang satunya itu adalah Y sama dengan 3 cos kuadrat T. Kemudian kita bisa nyatakan cos kuadrat T itu adalah Y per 3. Kemudian kita dapat gunakan hubungan ini. Gunakan hubungan sin kuadrat dan cos kuadrat. Cos kuadrat T. Nah, kita tahu kan bahwa ini sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu adalah sama dengan 1 kan. Sehingga kita bisa masukkan. Ini tadi kan sudah kita dapatkan. Sin kuadrat T-nya itu adalah X per 2 ditambah Y per 3 itu sama dengan 1. Ini kan kita bisa tuliskan berarti kan 3X plus 2Y kan. Ini kan kita kali silang 3X plus 2Y per 6 ini kan sama dengan 1. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan kan 3X plus 2T 2Y itu adalah sama dengan 6. Nah, untuk mencari persamaannya seperti tadi ya, kita bisa masukkan saat X-nya 0 dan saat Y-nya 0. Jadi dari sini saat X-nya 0 maka Y-nya berapa? Berarti kan 2Y sama dengan 6 kan. Y sama dengan 3. Kemudian saat Y-nya 0, itu berarti kan 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan itu kan berarti ya seperti yang nomor 1 tadi kan. Berarti sini Y, dan ini adalah X, ini Y, dan ini X. Ini berarti X-nya 2 kan. Berarti Y-nya 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi coba kita cek menggunakan Wolfram alpha lagi. 3X plus 2Y sama dengan 6. Sama kan, ini Y-nya kan di 3 kan titik potongnya, dan X-nya ada di 2. Untuk Wolfram alpha ini kalau di jurusanku di fisika itu biasanya dipakai pas mata kuliah itu fisika matematika biasanya. Kita lihat deret bisa, terus fungsi deret apa itu namanya, deret yang konvergen dan divergen itu mengeceknya bisa menggunakan Wolfram. Kemudian untuk fungsi itu ada di fisika matematika 3 itu fungsi Bessel, Legendre, dan lain-lain itu juga bisa dicek di Wolfram. Oke, kemudian untuk yang B itu adalah X sama dengan secant T dan Y sama dengan tan T. Jadi untuk yang B itu adalah tadi X sama dengan secant T. Ini kita bisa ubah ke cosinus ya. Berarti
X sama dengan 1 per cos T kan. Ya, kemudian kita bisa nyatakan cos T-nya itu adalah 1 per X. Kemudian yang satunya itu tan ya tadi. Y sama dengan tan T. Nah, ini kan bisa kita nyatakan pada sin T per cos T kan. Sin T per cos T. Nah, kemudian kita substitusikan cosnya yang dari sini ke dalam sini. Berarti kan ya sebelumnya kita bisa nyatakan ke dalam sin terlebih dahulu ya, agar sama seperti tadi. Ini kan berarti sin T sama dengan Y cos T kan. Kemudian kita substitusikan, berarti kita dapatkan sin T itu adalah Y per X kan. Cos T-nya kan per X. Kemudian kita gunakan persamaan yang seperti tadi. Maka ini adalah seperti ini ya. Maka yang tadi sin kuadrat, cos kuadrat itu. Berarti cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Dan untuk cosnya tadi kan per X, berarti per X kuadrat plus Y per X kuadrat sama dengan 1. Ini berarti 1 per X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini kita dapatkan 1 plus Y kuadrat. Ini kalau kita tulis 1 plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Jadi 1 plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat, dan kemudian didapatkan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Ini tuh kalau kita tahu ini adalah bentuk hiperbolik. Untuk gambarnya ya seperti tadi sebenarnya. Kita langsung gunakan kalkulator saja. Berarti kan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya. Di 1 ini hiperboliknya di X sama dengan 1 dan min 1. Oke, jadi untuk gambarnya seperti itu tadi. Jadi kan ini X-nya itu min 1, 1, bentuknya hiperbolik seperti itu tadi. Ya, kurang lebih begitu. Ya, ini jelek sih. Jadi saya copy saja dari Word. Ya, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk cara mencarinya itu ini. Kita gunakan ya masukkan saat X-nya 0 dan Y-nya 0 seperti tadi. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Oh iya Mas, izin bertanya, boleh nggak? Ya, silakan, silakan. Yang B itu Mas, tolong scroll ke bawah Mas. Oke.
Nah, itu yang maka kenapa kok pakai cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1 ya Mas? Kok nggak langsung aja gitu? Di gambar grafiknya yang sin T sama dengan Y per X gitu. Langsung di gambar grafiknya. Ya kan kita tahu sebelumnya di trigonometri itu ya, hubungan yang sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Dan kita kan dapatkan nilai cosnya, cos dan sinnya itu kita sudah dapatkan dalam bentuk Y dan X kan. Ya sudah, kita gunakan persamaan trigonometri yang itu tadi seperti yang ini. Nomor 1 tadi kan juga digunakan seperti itu. Enggak, setahu saya digunakan ini kok. Atau kalau langsung apakah bisa? Saya kurang tahu. Hal ini mungkin ada bertanya lagi, atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Dan saya izin menutup ini kok. Nah, oke, kita lanjutkan saja ya, nomor 3. Jadi untuk nomor 3 ini untuk disuruh mencari ddx dari ini tanpa mengeliminasi parameter. Jadi kita nyatakan dalam ddx turunan biasa ini. Ya, sebelumnya dalam turunan itu kalau ada turunan biasa dan turunan parsial kan. Kalau turunan parsial itu biasanya simbolnya itu menggunakan do. Jadi misalnya seperti ini, do x itu kalau parsial ya. Kalau biasa menggunakan operator ddx, tergantung x-nya ini tergantung terhadap apa. Jadi kita lanjutkan saja. Jadi untuk yang A, itu x-nya adalah t kuadrat plus 4. Dan y-nya itu 8t, untuk t sama dengan 2. Ya, kita kan mencari ini kan ddx kan. Ada x, ada y kan, ini udah dapat kan sebenarnya. Dan ada t. Kita kan tahu bahwa dy dx itu bisa kita tuliskan sebagai bagaimana dy dt kan. Dy dt dikalikan dengan dt dx. Nah, ini kalau t-nya kita coret kan hasilnya sama kan. Misal t-nya nggak ada, ini dt-nya maksudnya. Dt-nya kan nggak ada, tetap dy dx kan. Jadi nggak ngerubah kan. Nah, jadi kemudian kan bentuk ini, bentuk dy dt dikali dy dx ini kan bisa kita tuliskan seperti ini juga kan. Dy dt per dx dt kan. Nah, ini jadi ya sudah, kita tentukan saja dy dt-nya. Berarti kan turunan y terhadap t kan. Y-nya itu tadi 8t, diturunin terhadap t, berarti ada 8 kan.
Kemudian untuk dx dt-nya itu adalah ini kan t kuadrat plus 4, berarti 2t kan, 2t 4-nya diturunin 0 kan, nggak usah ditulis, berarti ini 8 per 2t. Kemudian kita substitusikan, t-nya kan tadi sama dengan 2 kan, berarti 8 per 2 kali 2, jadi sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Ya, berarti dx pada titik yang berhubungan ini adalah 2 berarti. Untuk yang B dan C ini caranya juga sama. Cuman T-nya itu adalah 1 kan berarti. Ya, ini menurut saya terlalu mudah sih. Tapi ya nggak apa-apa. Yang B itu berarti apa tadi? T plus 5 ya. T plus 5. Oke. Ini sama dengan T plus 5. Kemudian, oh ini X-nya sih. X sama dengan T plus 5. Kemudian Y-nya itu sama dengan 5T min 7 untuk T sama dengan 1. Ya, seperti tadi kita tuliskan dy dx. Nah, dy dx itu sama dengan dy dt per dx dt. Jadi kan dy dt-nya itu 5 ya berarti. Dy dt-nya itu 5, kemudian dx dt itu sama dengan 1. Nah, ini langsung berarti. 5 1 sama dengan 5. Kemudian untuk yang C, itu X sama dengan secant theta, Y sama dengan tangen theta. Ini tadi dari theta pi per 3. Ya, ini caranya sama, konsepnya sama juga. X-nya bisa kita ubah terlebih dahulu, juga bisa ini. Jadi, misal kita buat X sama dengan 1 per cos ya misal. Dan kalau ini X aksen turunannya berarti dx d theta berarti. Ini adalah U kali V kan. U. Oke. Berarti kan U-nya itu misal kita turunkan ya 0. Kemudian dikurangi V-nya itu berarti min sin ya berarti. Per cos kuadrat theta ya berarti. Ini kan kita dapatkan sin per cos kuadrat. Berarti sin theta per cos kuadrat theta. Kemudian bentuk cos kuadrat ini bisa kita ganti ya. Kita bisa tuliskan ini gini kan. Sin per cos
dikali 1 per cos. Nah, sin per cos ini kan tangen ya. Kemudian per cos ini adalah secant kan. Sudah. Kemudian untuk yang y-nya itu kan tadi tan. Kemudian kalau dy d theta-nya itu adalah secant kuadrat ya berarti. Sudah, kemudian kita gunakan persamaan seperti tadi. Di sini kita gunakan dy dx sama dengan dy d theta per dx d theta. D theta kan tan theta secant theta dibagikan dengan y-nya yang secant kuadrat. Berarti kebalik. Ini adalah secant theta per tan theta dikalikan dengan ini kuadrat. Jadi kita coret gini. Ya kan kita dapatkan ini secant theta per tan theta. Tadi kan secant kita tulis per cos bisa kan. 1 per cos. Datanya tadi kan berapa? Pi per 3 ya. Pi per 3 itu 60. Berarti cos 60. Per tan itu berarti sin per cos. Bisa kita tulis. Atau langsung juga bisa. Misal kita tulis sin per cos ya. Sin per cos. Jadi ini kan didapat. Jadi kalau kita kalikan cos kuadrat. Cos kuadrat 60. Cos kuadrat 60 dibagikan dengan sin 60. Ini hasilnya itu adalah kalau kita hitung nanti kita dapat 1/6 akar 3 kok. Mungkin bisa dicari lagi nanti. Permisi Mas, Iya silakan. itu yang 1 per cos 60 per sin 60 per cos 60 bukannya itu hasilnya 1 per sin 60 ya Mas? Soalnya kan itu misal kalau 1 per cos 60 yang sin per cos itu dibalik ke atas itu kan jadi cos per sin. Jadi bisa dicoret. Jadi tinggal 1 per sin 60. Oke. Berarti kan kalau dikali kan dibalik. Oh iya benar. Oh iya kan? Ya benar. Jadi dibalik kan. Kita tuliskan saja berarti per cos 60 dikalikan dengan ini kan berarti gini kan. Oh iya benar. Cos 60 per sin 60. Ya, bisa dicoret jadi 1 per sin 60. Sin 60 ini berapa? Setengah akar 3 Mas. Per 3 ya berarti. Berarti seper setengah akar 3. Seper setengah akar 3. Ini kalau disederhanakan lagi berarti kan berapa ini? Seper setengah akar 3. 2 per 3 akar 3 ya. Oh ya, terima kasih koreksinya. Iya, sama-sama Mas. Oke.
Ini lanjut lagi. Nah, untuk nomor 4. Oh, ini mungkin kalian bisa coba dulu. Kok kayaknya terlalu cepat waktunya. Atau kalau langsung dibahas nggak apa-apa sih, biar cepat selesai juga sih. Langsung dibahas aja Mas biar cepat selesai. Oke sih. Soalnya kok jujur saya juga mau pengen cepat selesai. Soalnya ya mau ngerjain lapres dan yang lainnya. Karena kan biar lebarannya tenang gitu maksudnya. Berarti oke, saya lanjutkan ya. Berarti R-nya ini adalah super data pada data sama dengan 2. Kemudian ini kan kemiringan garis lah. Kita kan tahu kemiringan garis itu kan merupakan turunan juga kan. Berarti ini R-nya kan bisa kita tuliskan R sama dengan theta pangkat min 1 ya kan. Kemudian ini kalau kita turunkan itu hasilnya adalah kan min 1 theta pangkat min 2 kan. Ini R aksen tuh. Jadi R aksennya itu adalah min 1 per theta pangkat 2. Jadi selanjutnya kita gunakan DYDX ya dari ini. Kita gunakan persamaan yang lain di sini. Jadi DYDX itu sama dengan R cos theta plus sin theta dikali dr d theta per ini adalah minus R sin theta plus cos theta dikali dr d theta. Kemudian ini kan kita bisa dapatkan R cos theta, kemudian kita kan masukkan dr d theta-nya ini Pak, yang kita dapatkan dari sini sama ini. Berarti kita tuliskan lagi saja. R cos theta plus sin theta dikalikan dengan min 1 per theta kuadrat per ini minus R sin theta plus cos theta dikalikan dengan ya sama min 1 per theta kuadrat. Kemudian ya ini tetap di dx. Ini kan kita bisa tuliskan ya. Kita samakan penyebutnya, berarti theta kuadrat R cos theta. Theta kuadrat R cos theta ditambah dikurangi berarti. Ini saya kalikan, sinnya dikalikan dengan min 1 per theta kuadrat. Berarti min sin theta per theta kuadrat. Kemudian yang bawahnya ini berarti minus theta kuadrat R sin theta plus minus juga berarti. Ini minus cos theta per theta kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret ya datanya ini. Atau mungkin saya tuliskan saja theta kuadrat R cos theta min sin theta dibagi dengan theta kuadrat dikali dengan theta kuadrat per min theta kuadrat R sin theta min
cos theta. Ini kita coret. Kemudian ini kan berarti theta kuadrat R cos theta min sin theta per min theta kuadrat R sin theta min cos theta. Dan ini minusnya saya keluarkan. Kalau minusnya dikeluarkan berarti yang bawah maksudnya. Jadi theta kuadrat R cos theta min sin theta dibagi dengan min. Ini theta kuadrat R sin theta plus ya berarti. Plus cos theta. Tadi kan R-nya itu seperti theta ya. Nah, itu kita substitusikan dalam persamaan ini. Berarti ini tetap theta kuadrat, R-nya tadi 1 per theta cos theta min sin theta. Kemudian yang bawah juga berarti minus ini theta kuadrat 1 per theta sin theta plus cos theta. Ini kan kuadrat, coret-coret, coret-coret. Berarti kan ya ini minnya saya taruh di sini kan juga bisa. Ini kemudian theta kali cos theta min sin theta dibagikan dengan theta sin theta plus cos theta. Sampai sini apakah benar atau ada yang salah? Sepertinya enggak, ini enggak boleh. Mungkin minnya yang di atas ini bisa dikeluarkan. Berarti kan, coba kalau kita keluarkan berarti minus di sini adalah ini tadi kurang. Berarti kan minus ini, minus theta cos theta plus sin theta per minus theta sin theta plus cos theta. Nah, ini baru bisa kita coret. Nah, berarti kan seperti ini ya. Min theta cos theta plus sin theta dibagi dengan theta sin theta plus cos theta. Ya sudah, ini tadi kan yang ditanya pada theta sama dengan 2. Jadi kita masukkan saja 2. Saat tetanya itu 2, maka ini jadi min 2 cos 2 plus sin 2 dibagi dengan 2 sin 2 plus cos 2. Ya, seperti ini. Tinggal kalian hitung saja nanti. Kemudian saya lanjutkan lagi ya untuk yang B.
Ini caranya juga sama sebenarnya. Yang B tadi cos 3 theta. B-nya itu R sama dengan cos 3 theta. Saat tetanya itu tadi sama dengan 3pi per 4 atau 135 derajat. Kita gunakan persamaan yang sama seperti ini tadi. dx ini sama dengan seperti ini. Ya, kita gunakan itu. Berarti kan dy dx sama dengan r cos theta ditambah sin theta dr d theta dibagikan dengan minus r sin theta plus cos theta dr d theta. Kemudian untuk yang r cos 3 theta ini kan kita misalkan ya, U-nya sama dengan misal 3 theta. Kemudian V itu sama dengan cos U misal. Cos U atau cos 3 theta. V itu cos U, kemudian kita misalkan R itu adalah V atau ini. Kemudian kita gunakan turunan rantai. dr d theta sama dengan, berarti kan ini dr dv dikali dengan dv du kan, dv du dikalikan dengan du d theta. Ini kan kalau kita coret berantai kan tetap dapatnya dr d theta kan. Nah, sehingga kita dapatkan dr d theta itu adalah dr d theta itu adalah dr du. Berarti kan apa enggak ada ya? R-nya kan V. dr dv 1 kan. 1 kalikan dengan turunan dari cos, berarti min sin U. Min sin U, kemudian turunan dari 3 theta itu adalah 3 terhadap theta. Nah, sehingga kita dapatkan dr d theta sama dengan berapa ini? Min 3 sin U. Min 3 sin U, tadi U-nya itu adalah 3 theta, berarti min 3 sin 3 theta. Ya sudah, kita masukkan ke sini saja. Berarti dy dx-nya itu, R-nya itu tadi ini langsung saja ya. Cos 3 theta dikali cos theta ditambah sin theta dikali min 3 sin 3 theta. Bagikan dengan ini sama ya, R-nya itu minus berarti. Minus R-nya tadi cos 3 theta dikali sin theta ditambah cos theta dikalikan dengan min 3 sin 3 theta. Kemudian kita masukkan langsung saja. Jika theta sama dengan 135 derajat, maka dy dx sama dengan ini langsung saya masukkan ya.
biar cepat ya. Berarti ini kan setengah akar 2 dikali min setengah akar 2 ditambah, berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan min 3. 3 theta itu tadi minus setengah akar 2. Ini kita bagi. Berarti ini min cos 3 tetanya berarti setengah akar 2. Setengah akar 2 sin theta itu sin 135 sama ya, setengah akar 2 plus cos theta itu minus tadi. Cos theta minus ya, minus setengah akar 2 min setengah kemudian dikali dengan min 3 kalikan min 3 sin 3 theta itu setengah. Oh ini sin ya, berarti setengah. Nah, jadi setengah akar 2. Ini kalau disederhanakan daya dx itu kita dapatkan ini min setengah plus min 3/2 per min setengah plus 3/2. Ini kan berarti min 2/1. Sehingga didapat daya dx-nya itu min 2. Sudah selesai. Ini oh ya A sama B. Ini sebenarnya yang tadi juga bisa sih nanti dimasukin. Tapi kan tadi ya langsung dimasukin sama saja sih sebenarnya. Datanya langsung juga bisa. Tapi agar lebih sederhana saja. Sampai sini apakah bisa dilanjutkan? Bisa Mas, bisa dilanjut. Oke, sip. Nah, ini panjang busur seperti yang pertemuan saat offline itu ya. Tapi ini parameternya itu ya ini, parametrik. Koordinatnya polar berarti. Berarti kita kan rumusnya itu kan ini ya. S sama dengan integral. Gini agak salah alfa beta akar R kuadrat plus dr d theta ya, kuadrat. Ini d theta. Nah, jadi untuk yang A ini kan R sama dengan E pangkat 3 theta kan. Dari ini kan menunjukkan batasnya. Kemudian kita cari dr d theta-nya. Dr d theta itu adalah berarti kan yang turun cuma 3-nya. 3 kali E 3 theta. Kemudian kalau ini dikuadratin dr d theta dikuadratin itu sama dengan 3 kali 3 9. Ini kan berarti 2 9 E pangkat 6. Oke. Kemudian kita gunakan persamaan yang ini. S sama dengan integral dari 0 sampai 2 karena batasnya seperti itu ya.
Kemudian R-nya itu pangkat 3 theta. Oh ya, R kuadrat kita tulis. Berarti kan ya E 6 theta. Ya sudah, ini berarti akar dari E pangkat 6 theta. Tambah ini berarti 9 E pangkat 6 theta di theta. Kemudian S-nya itu sama dengan integral 0 sampai 2. Kemudian ini kan misal pangkat 6 theta bisa kita keluarkan gitu kan. Berarti ini pangkat 6 theta ini berarti 1 plus 9 dari theta. 1 plus 9 itu kan 10 ya. S sama dengan integral 0 sampai 2 akar 6 theta dari 10. Nah, ini kan bisa dikeluarkan pangkat 6 tetanya. Berarti S sama dengan integral 0 sampai 2. Ini kalau dikeluarkan berarti pangkat 3 theta. Akar 10 d theta. Kemudian kita buat permisalan. Kita misalkan. Misal U itu sama dengan 3 theta. Sehingga DU d theta-nya itu sama dengan 3. Sehingga d theta itu sama dengan DU per 3. Oke, kita misalkan ya. Berarti S sama dengan integral 02 pangkat U. Ini berarti DU per 3 kan. Akar 10. DU per 3. Kemudian yang konstan itu 10 sama 3. Bisa kita keluarkan dari integral. Berarti akar 10 per 3 integral 02 pangkat U DU. Ini berarti integralnya tetap ya kan. Berarti S sama dengan akar 10 per 3 integralnya tetap berarti pangkat U. Pangkat U dari 0 sampai 2. Sehingga S-nya itu adalah U-nya kita masukkan lagi ya. Akar 10 per 3. Dan pangkat 3 theta tadi. Dari 0 sampai 2. Berarti S sama dengan akar 10 per 3 pangkat 6 dan 0 berarti. Pangkat 3 kali 2 dikurangi pangkat 3 kali 0. Jadi kan S-nya itu sama dengan akar 10 per 3 dari pangkat 6 min 1. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian saya lanjutkan yang B saja. Yang B itu R sama dengan sin kuadrat theta per 2. Ya, sepertinya benar. Ya, sin kuadrat theta per 2. Dari
0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Berarti S sama dengan integral. Kita cari dulu turunannya dari R-nya. dr d theta-nya tadi. dr d theta sama dengan, berarti ini gimana? Berarti dr dv kayak tadi. dv du dikali du theta. Kita misalkan U-nya itu misal dengan theta berdua. V-nya itu berarti sin ya. V-nya itu sin U, misal sin U. Kemudian R-nya itu berarti V dikuadrat, itu kan sinnya kuadrat. Nah, dan kalau kita turunin, dr d theta itu adalah dr dv. Ini terhadap V, berarti 2V ya kan. 2V dikali dv du, ini turunannya sin itu adalah cos. Cos U dikali du d theta itu berarti theta per 2 diturunin itu berapa? Setengah ya. Setengah, ini berarti setengah. Kan kita coret bisa ya. Jadi dr d theta itu adalah V-nya kita kembalikan. Sin U-nya langsung kita masukkan. Berarti ini kan sin U-nya berarti sin theta per 2 dikali cos theta per 2. Kemudian kita lakukan integral yang tadi. Ini berarti S sama dengan, tadi kan P sampai 0. 0 sampai Pi. Ini akar R-nya itu tadi, R-nya dikuadratin, sin kuadrat theta per 2. Berarti sin pangkat 4 theta per 2 ditambah. Ini tadi sin kuadrat cos kuadrat kan. Sin kuadrat theta per 2 kan cos kuadrat theta per 2 di theta. Kemudian S-nya itu 0 sampai Pi. Kemudian untuk sin-nya itu bisa dikeluarkan. Sin-nya dikeluarkan berarti sin-nya, kalau sin kuadratnya dikeluarin berarti kan sin theta per 2 kan. Sin theta per 2. Kemudian yang di akar ini kan tinggal yang di sini, ini tinggal sin kuadrat theta per 2. Kemudian yang ini kan sinnya udah keluar semua ya, yang sini 1 berarti ditambah, berarti ini cos kuadrat theta per 2. Nah, untuk yang sin sama cos ini kan ya seperti tadi kan, dalam trigonometri SMA kalau kan sin kuadrat apa misalnya X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kan X-nya theta per 2, berarti akar 1. Berarti S-nya itu sama dengan integral 0Pi sin 2 akar 1 atau 1 theta. Jadi S sama dengan integral 0 sampai Pi sin theta per 2 di theta. Kemudian S sama dengan, ini kita buat permisalan lagi. Ini misal U sama dengan theta per 2. Berarti du d theta sama dengan
berapa 1/2. Sehingga d theta sama dengan 2 DU. Nah, kemudian permisalan itu kita masukkan ke S-nya. Integral 0 sampai Pi. Kemudian ini sin U ya, berarti. Sin U. D theta-nya itu 2 DU. Kemudian S sama dengan 2 integral sin U DU. Integral sini itu min cos. Berarti S sama dengan 2 kali min cos U dari 0 sampai Pi. U-nya jangan lupa, berarti 2 dikalikan dengan min cos Pi per 2. Nah, ini kan Pi-nya yang 0 sampai theta maksudnya, theta per 2. Pi-nya masuk ke theta maksudnya. Nah, sehingga S-nya itu sama dengan min 2 gini saja. 0 sampai Pi, ini S sama dengan min 2 berarti cos Pi per 2. Cos Pi per 2 itu kan 180 bagi 2, 90 ya. Cos 90 min cos 0. Jadi cos 90 itu 0 kan. Cos 0 banding 1. Min 2 dikalikan dengan 0 dikurangi 1. Enggak, S-nya itu adalah 2. Oke, jadi sudah selesai. Apakah mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Atau mungkin ada yang salah lagi? Silakan. Kalau nggak ada ya, ya sudah, ini sudah selesai. Saya izin stop recording.